Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Materinya sudah tadi dipampang di situ. Puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Ayat yang mau saya bawa dulunya yaitu ujung dari ayat 185 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddatah walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasamu, mencukupkan bilangan puasamu, dan mengagungkan nama Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu agar kamu menjadi orang yang pandai bersyukur. Ayat ini ada 4 variabel. Sempurnakan ibadah puasa, kemudian agungkan nama Allah, kemudian yaitu berdasarkan petunjuk Allah agar kamu pandai bersyukur. 4 variabel ini. Bapak dan saudara sekalian, misalnya kita telah menyempurnakan bilangan puasa. Saya punya keyakinan ini sudah. Puasa 1 bulan sudah dipenuhi. Misal habis menyempurnakan ibadah puasanya, bilangan ibadah puasa, orang ini kemudian mati. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Hai. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Karena ada kasusnya ini. Imam Masjid Al-Huda, ya, Imam Masjid Musalla Al-Huda di Perumnas itu, masih muda orangnya, masih muda, belum sampai umur, belum 38 itu. Jadi dia imam tarawihnya, dan pada hari raya itu langsung stroke, kemudian besoknya meninggal. Ya, besoknya meninggal. Tidak tanggung-tanggung, langsung besoknya meninggal. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Al-Quran surat 26 ayat 88-89. Pada hari semua harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali dia menghadap Tuhannya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang fitrah. Jadi kalau orang habis hari raya lalu menghadap Tuhannya, maka langsung nantinya tidak menggunakan lain-lain kecuali langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Dan Nabi mengatakan, man sauma Ramadan
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharap ridhonya, maka diampuni dosanya setahun yang telah lalu, hapus semua dosanya. Bahkan di hadis yang lain wa ma ta'akhkhar, dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan ini semuanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menyempurnakan bilangan puasa. Cuma ada tambahan lagi dari Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man shauma Ramadan tsumma adbahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahri. Barang siapa sudah sempurna 1 bulan puasa ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi 6 hari di bulan Syawal, tak ubahnya seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan selama setahun. Kelebihannya kalau sudah puasa 1 bulan ditambah 6 hari, tak ubahnya seperti puasa sepanjang tahun. Kelebihannya dari puasa sunnah lainnya adalah kalau puasa 6 ini nanti dinilai oleh Allah setiap hari puasanya seperti bulan Ramadan. Sudah lunas kalau? Alhamdulillah. Langsung saya nunjuk yang sebelah sana. Kalau yang sebelah ini tidak terlalu akrab, yang sebelah sana sudah lunas kalau? 6 harinya. Hah? Oh, saya kurang. Kurang berapa? Sekarang tanggal 21 Syawal. Jadi masih ada berapa hari lagi? Berapa ada hari lagi? 8 atau mungkin 9, ya, mungkin 9. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang belum, supaya puasanya sepanjang tahun dan nilainya luar biasa. Mari ya berusaha sungguh-sungguh. Kecuali ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini susah. Ya. Kadang-kadang pas mau puasa, hutangnya yang kemarin sudah banyak. Ada ibu-ibu hutangnya di bulan Ramadan itu 12 hari coba. Itu. Kemudian nanti harus melunaskan yang 12 hari. Ditambah lagi 6 hari beratnya bukan main. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Nah, Siti Aisyah itu melunasi hutang puasanya itu bulan Sya'ban berikutnya. Itu berarti dia mendahulukan 6 Syawalnya. Berarti mendahulukan 6 Syawalnya. Wallahu a'lam, ya. Tapi alasannya memang masuk akal. Alasannya memang akal. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan puasa 6. Supaya apa? Supaya seperti orang puasa sepanjang tahun. Namun hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang sudah lunas puasa 6-nya, tetap melakukan seperti apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mengagungkan nama Allah, disuruh takbir. Takbirnya kan sudah kemarin, tapi ayatnya masih ada. Kayak apa? Artinya takbir yang kedua ini adalah, takbir itu adalah simbol orang sholat. Karena sholat wajib yang kita kerjakan, sholat wajibnya saja, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, takbirnya berapa kali? Halo? Kok tahu sampean? Di mana dapat sontekan? Jumlahnya 94. Bagus. Jumlah 94. Lalu apa simbol 94 itu? Ternyata Al-Quran surat 94 itu adalah
bunyi ayatnya adalah surat Asy-Sya'rah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu untukmu. Jadi kalau orang solatnya tidak belang kambingan, subuh sampai isya, mesti orangnya lapang dada. Mesti lapang dada. Gitu. Kalau kepingin tidak lapang, gampang. Ya, hari ini zuhurnya sholat, nanti asarnya kadusah. Ya, maghribnya sholat, isyaknya kadusah. Kacau nantinya. Ya, mesti kacau, tidak akan lapang. Oleh sebab itu, jadi saya ini konsultan orang-orang bermasalah. Tapi saya lihat dari Al-Quran, karena saya seorang konselor. Jadi kalau ada orang datang kepada saya mengeluh, ini mesti tidak lapang. Tinggal saya tunjuk saja. Jangan-jangan pian ini sholatnya belang kambingan, gitu. Jangan-jangan begitu. Apa jawab? Kada baik, gitu. Kada, gitu. Tadi sholat subuhnya kesiangan. Nah, kesiangan. Ya pantas, ya. Tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi ada orang yang ini sholatnya lumayan bagus, gitu, lumayan bagus. Tapi saya cek di punggungnya itu, saya cek. Sekalinya tidak terlalu sakit. Tapi saya cek di sini, di bahu sebelah kanan ini. Setelah dicek sedikit, aduh Pak, sakit itu. Langsung saya terka, pian ini penyarikan. Kalau tidak percaya siapa yang penyarikan, nanti boleh konsultasi, akan kuperiksa. Ya. Tapi kalau yang sakit sebelah sini dalam psikologi yang menjelaskan, bukan ilmu kedokteran itu. Kalau ilmu kedokteran aku sopan dengan yang di depan saya ini. Ya. Psikologi. Jadi kalau yang sebelah kiri yang sakit itu karena orangnya suka ngeramput. Ya, suka ngeramput. Oleh sebab itu terapinya harus berdasarkan ya psikologi juga. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, walitukabbirullah, yaitu mengagungkan nama Allah. Mengagungkan nama Allah yang lain, yaitu mengerjakan sholat. Kalau bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan mengerjakan sholat tahajud. Ya. Kalau orang mengerjakan sholat tahajud itu diangkat derajatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Pada malam harinya hendaklah kamu mengerjakan sholat tambahan, sholat tahajud. Siapa tahu aku senang kepadanya, maka aku angkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Biasanya kalau yang hanum-hanum ini susah sholat malamnya, sholat tahajudnya. Saya tanya, ini yang hanum ini ngerjakan sholat tahajud, bujur. Aku tanya, kada gitu. Tapi kalau orang yang sudah tua, yang sudah parak apa? Yang sudah parak itu malah rajin. Pian? Iya, berapa umur? 64, apalagi sudah 64 gitu. Menurut ahli kejiwaan, orang yang sudah umur 50, siapa yang pas umur 50? Halo? Di atasnya kalau sampean. Belum juga. 50 berapa? 52. Orang kalau sudah umur 50 ada penyakit. Ini kejiwaan yang mengatakan, penyakitnya namanya the fear of becoming nothing. Penyakit takut kesendirian. Lubang kubur sering kelihatan. Maka obatnya
yaitu disuruh melakukan sholat malam. Tahajudnya tidak boleh ditinggal sudah. Kalau yang sudah umur 50 ya sudah tidak boleh ditinggal gitu. Makanya Al-Qur'an surat 50 itu qaf. Qaf itu kalbun. Qaf itu cap itu kepala. Jadi kepala dan kolbunnya harus nyambung. Oleh sebab itu pikirannya harus bagaimana aku menyiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terbiasa sholat malam, tidak usah milih umur berapapun saja, yang terbiasa sholat malam, habis sholat malam itu Allah menyuruh, Nabi yang menyuruh doanya dimakbul. Kemudian sesudah sholat malam itu disuruh banyak beristighfar. Bunyi ayatnya wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah. Oleh sebab itu bapak-bapak, saran ini orang yang terutama yang sudah umur 50, tapi mulai latihannya umur 45. Karena Al-Quran surat 45 itu Al-Jaziyah, berlutut, artinya disuruh banyak berlutut kepada Allah. Kalau kita sholat malam minta kepada Allah, kemudian banyak beristighfar. Istighfarnya boleh yang paling pendek, silakan saja. Tatkala habis berdoa langsung istighfar begini. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yang pendek saja. Allah ngasih hadiah 4. Yang pendek itu saja. Yaitu yang fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum wa yursilu 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ada 4. Hartanya akan diberkahi, anak-anaknya akan sukses, pasangannya akan bagus, dan pekerjaannya juga akan diberkahi. Jadi kalau mulai hanum, mulai kayak Anda, sholat malam, lalu pas istighfar, insya Allah harta, anak-anaknya akan sukses. Ini jarang juga sholat malam, jarang. Kenapa kok tahu aku? Kenapa? Kenapa saya kok tahu? Wajahnya Anda menyampaikan ke saya tadi, aku jarang sholat malam. Tapi kalau pas sholat malam 4, harta nantinya insya Allah diberkahi. Kemudian anaknya akan bagus. Yang ketiga pasangan, lalu pekerjaan. Tapi kalau memang pengoler, ya, yang hanum ini kadang-kadang pengoler, ya kalau yang pengoler paling tidak sholat witir, karena sholat tahajud dan sholat witir itu kedudukannya masih lebih tinggi witir. Itu witir. Dan witir itu bisa dikerjakan sesudah sholat isya, boleh gitu. Tapi kalau sudah agak tua, sudah mulai dilatih, ya. Sampean ini hanum umur berapa? 45. Sudah mulai banyak berlutut, ya, mulai. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setelah kita bertakbir ala mahadakum, yang telah memberikan petunjuk kepadamu. Petunjuk Allah itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itu usahakan setiap hari harus baca Al-Quran. Karena kalau orang tidak baca Al-Quran, Allah yang mengatakan temannya adalah setan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak baca Al-Qur'an hari itu, sudah Pak tadi, kapan? Waktu sholat. Bukan baca Al-Qur'an tersendiri, sholatnya tersendiri.
Jadi kalau tidak baca Al-Quran, maka setan akan masuk ke dalam tubuhnya dan setan itu menjadi teman karibnya. Oleh sebab itu, kita disuruh baca Al-Quran. Lalu Nabi mengatakan, setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, yaitu di waktu subuh dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu, habis sholat subuh sekalipun sebentar, baca Al-Quran. Misalnya baca Al-Quran berapa ayat? Subuh, waktu subuh, nah sebelum matahari terbit. Berapa misal? Boleh sampai ngomong. Selembar. Boleh selembar. Tapi jangan seayat. Kalau seayat engken ngarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. Nah itu engken. Itu engken. Ya, minimal berapa? 1 lembar. 1 lembar. Ya sudah, bagus. Jadi pas maghribnya juga begitu. Sebelum maghrib baca lagi berapa? 1 lembar juga. 1 lembar itu 1 lembar atau 1 halaman? Satu halaman kah? Ya. 1 halaman aja. Ya rapopo. Ya. Boten nopo-nopo, pokoknya baca Al-Quran. Saya ketemu dengan seorang ibu muda, umur 42 tahun, pengusaha sukses di Banjarmasin ini. Pengusaha sukses dan orangnya dermawan. Jadi kalau saya memerlukan dana untuk kegiatan dakwah, saya datang aja ke sana. Pernah memerlukan dana, hari ini perlu 100 juta karena harus membeli tanah, ya. Dan orangnya sudah nagih hari ini, gitu. Kurang 100 juta. Saya mendatangi si ibu itu. Sekalinya si ibu ini ngomong ke suaminya, "Kak, bagi 2, ulun 50, pian 50. Saya terkejut, "Mak, kalau minta kesampian itu berapa tahun itu tak kumpul 100 juta. Ini langsung." Akhirnya saya tanya, "Bu, kayak apa pian baca Al-Qur'annya?" Langsung dia ngomong, "Alhamdulillah Pak, ulun ini 1 hari 5 juz." Aku kada sampai. Jadi pian habis salat subuh 1 juz, nggih. Zuhur nggih, asar nggih, maghrib bisa. Dengan ngomong demikian langsung memotivasi saya. Bacaannya harus lebih banyak lagi. Tapi saya ketemu dengan nenek-nenek umur 66 tahun, pensiunan, nenek-nenek, pas ikut pengajian. Entah karena apa, langsung saya nunjuk, "Nek, kalau pian baca Al-Quran berapa?" "Pak, ulun ini mulai bangun tidur, habis sholat subuh, habis zikir, ulun baca Al-Quran sampai tidur lagi." Kayak apa makannya? Yang ngurusi anak semuanya. Ulun sudah pengangguran, maka baca Al-Quran. Langsung saya tanya, "Yang terbanyak berapa sehari baca Al-Quran?" "Alhamdulillah Pak, 11 juz." Ini pulang 11 juz. Tapi langsung saya bilang, "Bu, katanya Nabi paling banyak sehari itu cuma 10 juz. Sehingga setiap 3 hari boleh menghatamkan Al-Quran. Tapi itu hanya kadang-kadang Pak, yang paling sering adalah 7 sampai 8. Ada saja. Di Banjarmasin Pak. Ada. Jadi kalau umpamanya berapa tadi? 1 halaman, ya permulaan aja itu. Akum taskurun, mudah-mudahan kamu pandai bersyukur. Nah Pak, ceramahnya kurang 4 menit sudah. Bersyukur ini. Ayatnya di dalam Al-Quran saya bacakan. Orang yang pandai bersyukur. Al-Quran surat yang ke-7 ayat yang ke-17. Surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Saya bacakan ayatnya. Mudah-mudahan pian nanti pandai bersyukur.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan menggoda manusia, mendatangi manusia dari depan. Iblis itu setiap saat menggoda dari depan, kemudian dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dari depan itu kalau orang punya keinginan, iblis masuk. Sedangkan dari kiri itu penyesalan, langsung masuk. Dari kanan yang membawa keuntungan, masuk itu iblis. Yang dari kiri kalau ada yang hal-hal yang merugikan dia, langsung masuk. Iblis itu tidak bisa masuk dari atas, karena dari atas itu ingat kepada Allah. Iblis itu tidak bisa masuk dari bawah, karena dari bawah ini yaitu ingat mati. Apa yang aku lakukan nanti kalau nantinya mati. Nah, orang yang tidak digoda oleh iblis ini adalah orang yang pandai bersyukur. Oleh sebab itu, orang yang pandai bersyukur ini tak bakalan digoda oleh iblis. Karena apa? Kalau dapat rezeki, langsung dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak zikir kepada Allah. Salat ini bagian dari bersyukur. Jadi tidak bakal digoda oleh iblis. Kalau kita mendapatkan rezeki, ambil sebagian rezeki ini diberikan kepada orang lain, disedekahkan untuk sanggup mati. Oleh sebab itu, orang yang tidak bakalan digoda oleh iblis namanya orang yang pandai bersyukur, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang selalu bersedekah. Karena orang bersedekah ini adalah sangu untuk mati. Tadi celengannya sudah lewat. Oi. Naruh tadi. Nah, bersedekah. Sedekah yang paling bagus di waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Jadi pian kalau di waktu subuh, pas sholat di masjid celengan lewat langsung ngasih. Misalnya berapa? Oi. Berapa? 1.000. Tapi sekarang susah mencari duit 1.000. Yang mudah berapa? Hah? 2.000 sekarang mulai susah. Yang paling mudah berapa? Silakan. Naruh itu paling itu. Tapi kalau umpamanya punya 1.000 ya tidak apa-apa. Yang penting bersedekah. Oleh sebab itu karena ibu-ibu tidak ke masjid, jadi di rumah itu sedia celengan. Sedia celengan, habis sholat subuh naruh. Berapa? Setelah terkumpul keberikan kepada yang berhak. Ini luar biasa. Insya Allah kalau pian selalu itu berinfak setiap, apalagi setiap sholat ini celengan lewat, seharusnya bersyukur. Paling tidak berapa tadi? 2.000, 1.000 paling tidak. Mudah-mudahan. Nah, infak ini Allah yang memberitahu, diberikan ke siapa? Infak itu diberikan, saya bacakan infak ini harus diberikan ke siapa? Biar pian tahu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrabin wal yatama wal masakin wa nisabil wa ma taf'aluna khairan fa innallaha bihi alim. Mereka tanya kepadamu Muhammad tentang berinfak, diberikan ke siapa? Ternyata Allah mengatakan infak itu yang terutama kepada kedua orang tua atau mertua, lalu kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, ke orang miskin, dan kepada orang yang dalam perjalanan. Itu sekalinya ngumpulnya 1.000 saja, ya. Setelah 1.000 sebulan berapa? 60.000. Pas mertua datang, Assalamualaikum, itu dari Jambu Burung,
Gitu. Ada apa mak? Gitu. Aku perlu duit. Jangan diambilkan cuma 60.000 itu aja. Ya, dilebihi tentunya. Gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah ceramahnya. Karena tadi saya cuma diingati oleh Pian, setengah jam aja. Ya. Karena yang lain ini orang yang begawe. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan puasa sepanjang tahun dan ibadahnya sama dengan ibadah puasa yang sepanjang tahun. Mudah-mudahan sukses luar biasa kita semuanya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.